Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kita tentang manajemen rekayasa, yaitu tentang 4 jenis organisasi proyek. Yang kedua adalah intermix. Di sini ada intermix project organization, di mana ini merupakan modifikasi jenis 2, bagian besar dari unit fungsional bawah langsung. Jadi project manager langsung di bawah daripada general manager. Jadi karena ini dianggap suatu yang esensial, jadi seorang project manager tentunya harus tahu tentang tanggung jawabnya sebagai seorang project manager. Di sini tanggung jawab yang pertama seorang project manager adalah merencanakan kegiatan. Itu salah satu tanggung jawab dari seorang project manager. Yang kedua, mengorganisasi, memilih dan mungkin menempatkan orang. Sudah itu memonitoring suatu proyek, mengidentifikasi masalah-masalah teknis. Yang selanjutnya adalah merekomendasi pemberhentian atau pengerahan sumber daya. Itu tanggung jawab seorang project manager. Selanjutnya untuk otoritasnya, seorang project manager itu ya selayaknya yang punya sifat yang fleksibilitas lah. Terus sudah itu mempunyai kemampuan untuk berdiplomasi, kemampuan memimpin, sudah itu keterampilan berperilaku. Ternyata berperilaku juga butuh keterampilan gitu. Terus kemampuan manajerial dan operasional, bagaimana dia menggerakkan suatu perusahaan, menggerakkan suatu proyek dapat berjalan mencapai goal sesuai dengan tujuan perusahaan. Terus memiliki kompetensi teknis. Jadi seorang project manager juga harus memiliki kemampuan teknis daripada suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan dalam bentuk pekerjaan gedung, pekerjaan jalan maupun pekerjaan jembatan. Ini seorang manajer ketika dia menangani suatu proyek, dia tidak mengetahui secara teknis apa yang akan dilaksanakan, teknis pelaksanaan seperti apa, dia cenderung kegagalan proyek akan mengintai daripada pelaksanaan proyek tersebut. Jadi tadi ada 4 jenis organisasi proyek. Yang ketiga adalah agregat project organisasi. Pada jenis ini adalah penyelesaian proyek yang langsung di bawah project manager. Jadi penyelesaian proyeknya langsung di bawah project manager, tidak dalam konteks dia di bawah general manager. Terus pihak-pihak yang terkait langsung di dalam proyek konstruksi, ada 4 pihak yang terkait langsung dalam suatu proyek konstruksi, yaitu yang pertama itu owner atau penyandang dana. Itu sangat-sangat, karena dialah pemilik proyek. Jadi owner pemilik proyek atau penyandang dana. Terus pihak yang menyiapkan dokumen atau perencanaan. Jadi mungkin lebih pada konsultan perencana di sini. Terus yang selanjutnya adalah pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian. Ini kalau di lapangan mungkin cenderung kepada konsultan pengawas atau quality control. Sementara yang keempat adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan atau kontraktor. Di sini pihak penyedia jasa gitu. Nah, ini tahapan proyek ya, dimulai dari owner itu dia di konsep itu dia terlibat 50% di konsep, artinya dia sebelum desain itu owner sudah terlibat 50%.
sementara di desain juga sudah terlibat 50%. Jadi di konsep memang sudah dia terlibat dalam tahapan proyek, juga di desain juga terlibat dalam kegiatan proyek sebesar 50%. Sementara untuk proses lelang, ya, proses lelang dan pelaksanaan ini 50%, pemeliharaan 50%. Terus untuk perencanaan di bagian ini di konsep dia terlibat 100%, terus di desain dia terlibat 100%. Jadi perencanaan itu mutlak ada di desain itu ada di tangan perencana. Dengan proses lelang masih juga terlibat sebesar 50%, ya. Perencanaan dia masih ikut andil di proses lelangnya si perencana, karena mungkin butuh klarifikasi terkait dengan pelelangan, sistem ambising dan seterusnya yang tidak sesuai mungkin antara lapangan dan desain yang harus diklarifikasi oleh pihak perencana. Makanya di sini ada keterlibatan daripada perencana pada proses lelang. Jadi pada proses lelang ini hanya sifatnya adalah klarifikasi terhadap desain yang telah dibuat gitu. Sementara pelaksanaan, kenapa dia harus terlibat di perencana juga sama pada proses pelaksanaan. Di sini banyak hal yang mungkin butuh klarifikasi dari penyedia jasa kepada perencana terkait perencanaan yang telah dibuat oleh seorang konsultan perencana, tidak sinkron mungkin dari segi ukuran, dari segi jumlah dan seterusnya yang harus diklarifikasi dari pihak perencana. Sementara konsultan pengawas sendiri terlibat di dalam suatu konsep itu masih 50% juga, masih belum, tidak seperti perencana dan tidak seperti perencana yang sampai 100%. Di desain juga dia hanya untuk mensinkronkan antara perencanaan dan penerapan nanti di lapangan seperti apa. Sementara di proses di lelang sendiri, pengawas atau manajemen konstruksi itu sendiri dia ada keterlibatan sampai 100%. Kenapa keterlibatan sampai 100% di sini? Pada proses lelang, karena Menkon sendiri, sistem Menkon manajemen konstruksi itu adalah proses dari mulai konsep hingga selesainya suatu pemeliharaan pekerjaan. Jadi di proses masih ikut andil 100%, di pelaksanaan pun apalagi seorang pengawas dan seorang manajemen konstruksi masih terlibat sepenuhnya di dalam kegiatan pelaksanaan. Kemudian pada waktu pemeliharaan ini seorang konsultan pengawas atau seorang Menkon masih ada andil sekitar 50%. Kontraktor pada waktu konsep tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor pada konsep dan desain, tapi pada waktu proses lelang seorang kontraktor full, dia artinya ikut andil di pada proses lelang karena dia yang terlibat langsung dalam proses pelelangan dari proyek tersebut. Sementara pelaksanaan juga 100%, pemeliharaan juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang kontraktor. Perbedaan asas proyek pemerintah dan swasta. Jadi proyek pemerintah itu pihak yang terlibat harus lengkap dan jelas perannya di situ, siapa PPK-nya, sininya siapa, sudah jelas perannya sebagai apa. Terus sudah itu asasnya formal, legal, artinya resmi, surat menyumatnya tidak lagi istilahnya semua kegiatan itu terbukukan atau dasar-dasarnya jelas dalam setiap pengambilan keputusan. Terus prosedur lebih birokratis, administratif, jadi semua dibukukan, diinikan secara tertib. Sementara untuk proyek swasta, pihak yang terlibat biasanya lebih ramping dan sederhana, jadi nggak terlalu bertele-tele. Ada kepanitiaan, ada, kalau di proyek pemerintah itu ada panitia pemeriksa, ada penyedia barang dan jasa dan seterusnya. Kalau di proyek swasta cenderung lebih ramping dan sederhana.
Terus ajasnya ajas kepercayaan, terus prosedurnya lebih sederhana dan tidak birokratis dan administratif yang terlalu berlebihan. Ya tetap untuk birokratis dan administrasinya ada, tapi lebih sederhana, tidak seperti pada proyek pemerintah. Kemudian struktur organisasi proyek konstruksi, di yang pertama itu proyek pemerintah, di situ ada owner ya, kalau proyek pemerintah ada konsultan perencana, sudah itu ada konsultan pengawas, kemudian ada pelaksana kontraktor. Jadi ini yang terjadi di proyek pemerintah. Jadi adanya garis koordinasi antara konsultan pengawas, konsultan perencana, juga kontraktor, di mana konsultan kontraktor sendiri atau pelaksana sendiri bertanggung jawab langsung kepada owner atau pemilik pekerjaan. Sementara struktur organisasi proyek yang lebih sederhana pada proyek swasta ya terdiri dari 3 pihak, yaitu owner, konsultan perencana atau yang merangkap sebagai konsultan pengawas, biasanya begitu. Jadi dia ditunjuk sebagai konsultan perencana sekaligus untuk mengawasi proses pelaksanaan daripada pekerjaan, kemudian kontraktor atau pelaksana daripada pekerjaan. Dimana kalau terdiri dari 2 pihak, ada owner, di situ dia menunjuk konsultan perencana, dia merangkap sebagai konsultan pengawas sekaligus sebagai pelaksana. Jadi dia mendesain sendiri, menganggarkan sendiri, diborong sendiri. Nah ini kalau memang dengan sistem seperti ini, dengan 2 pihak seperti ini, ya ini betul-betul kepercayaan. Ketika kepercayaan ini tidak bisa berjalan dengan baik, ya akhirnya yang menjadi korban nanti tetap pekerjaan itu sendiri. Bisa jadi karena dari segi waktunya yang molor, bisa jadi dari pembiayaannya yang membengkak, bisa jadi dari kualitas pekerjaannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan atau RPS yang ada atau rencana kerja dan syarat-syarat yang telah disepakati. Biasanya oke. Selanjutnya sistem pengendalian proyek konstruksi. Jadi pada intinya terdapat 2 sistem pada pengelolaan proyek konstruksi. Yang pertama sistem kontraktor utama atau konvensional, yaitu dengan 2 ciri utama, yaitu tahapan proyek dilaksanakan secara bertahap penuh. Jadi ini adalah yang dikerjakan satu kontraktor pada suatu proyek atau bagian proyek yang dikenal sebagai main kontraktor atau kontraktor utama organisasi. Jadi di situ ada owner, di situ ada main kontraktor ya. Terus ada subkon, jadi subkontraktornya ada. Ini ada beberapa subkon terkait dengan kontraktor utama. Jadi ada satu kontraktor utama yang mengambil kepada owner, dari kontraktor utama dibagikan atau disubkonkan kepada jenis-jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Misalnya di situ subkon masalah mechanical, electrical, masalah struktur dan lain-lain. Nah, ini disubkan, dipecah-pecah gitu. Oke, demikian untuk pertemuan kita yang ketiga ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.